Cipanas, Christine. Ya malam. Oh, udah kedengeran. Malam semua. Malam-malam. Bu Jenny siapa ya? Bu Jenny yang di Legenda? Malam Bu Jenny. Jenny, Bu Jenny. Malam Pak Gendra, anaknya Bu. Oke, silakan. Oh, ada yang mau pimpin dulu atau apa? Udah langsung. Langsung ya. Ya, langsung. Oke. Play video nggak, Bu? Di recording aja. Ini udah recording. Sudah ya? Ada mau play video nggak, Bu? Oh iya, Ada betul. play. Sorry. Play video dulu ya. Saya play dulu ya. Ya. Nonton film dulu kita. Ya pergilah berdua, kan kita udah jarang pergi berdua. Tadi aja kamu sehari ya. Ya kan tadi itu aku kan dekor yang nggak, ya habis mau gimana? Maksudnya kita berdua. Tapi anak-anak gimana dong? Ya anak-anak bisa kita titip ke Lensi lah. Kita Aku rasa udah cukup juga. Tadi kita kan doa sama-sama, bisa dengar mereka. ya Ekspresi beda. kesenangan mereka. Beda atuh, maksudnya ini kita berdua, tapi quality time ya kita tuh perlu ada quality time. Ya nanti diaturlah, cari waktu deh. Jangan Cari dekat waktu weekend nih, ini, bakal banyak hal yang aja mesti nih kalau dipikirin. bilang cari waktu mah. Udah deh. Ini kita mau langsung jemput anak-anak nggak nih? Anak-anak kan ada yang jaga. Tenanglah, kita pakai waktu ini di jalan sambil duaan, jadi quality time juga. Oh, apa mau sekalian mampir gitu? Mampir makan terus kita ngobrol? Atau? Kondisi lagi pandemi, PPKM gini, mending kita inilah sambil jalan gini. Iya Enak sih. juga kan kita bisa ngobrol. Iya juga. Ya nggak apa-apa sih. Aku sih santai aja. Mau di mobil juga nggak masalah. Yang penting kan bisa ngobrol ya. Nah, ya udah jadi berarti selesai kita ngobrol-ngobrol baru jemput anak-anak ya. Iya. Ya dulu juga kita kan sering kayak begini. Yuk pacaran. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Kalau pakai musik lebih enak. Kulkas ajaib. Oh, memang kulkas. Ini ulang tahun nggak berkesan begini, masa nggak dapat kado? Ah. Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kenapa sih nggak bantuin? Malah nonton TV, cuci piring, bantuin. Yang itu mie.
Kak, sama-sama, Bos. Dengan suaraku dibandingin musiknya terlalu kecil loh. Iya nggak sih? Iya. Wak, Buyung kedengaran sih ya. Mak. Ada apa? Kaki aku keseleo. Nah, dikit ya. Lagi ngapain? Enam. Hah? Yang mana yang sakit? Tadi? Ayo. Oh gitu doang lah. Salah. Ntar pasti kasih arak aja udah. Ya. Gak apa-apa itu. Olahraga. Opi sana dulu. 1, 2, 3. Let's go. Gitu ya, bagi yang bisa tekuk banyak, oh silakan. Silakan tekuk banyak. Yes. Bagi yang nggak bisa, Aduh. tidak apa-apa. Aduh. Au. Kram aku, Wak. Jadi percaya yang banyak, step back. Aduh, Wak. Wak. Oh iya? Aduh, kayaknya kaki paha aku udah mulai kram deh. Oh kamu kenapa? Tadi nggak pemanasan? Iya. Iya, yang ini pahanya semua. Aduh, kayak sakit banget. Ih, Oh. uratnya ketarik kayaknya. Oh. Ini lepasin dulu nih. Lepasin dulu. Aduh, Ya tahan ya. aduh, Tahan sakit ya. banget doang. Tahan ya. Oh. Kasihan ini. Kenapa ini? Makasih ya. Udah pijitin. Gak apa-apa. Ini juga cepat sembuhnya nanti. Ya. Iya, makasih ya. Mom, Ya, kamu ngapain? bikin rak sepatu. Ya ampun, ngapain sih ribet-ribet bikin rak sepatu? Biar rapi lah, berantakan begitu. Iya, cuman kan nggak usah bikin, beli aja jadi. Ah, beres juga. Mom, kamu ngapain? Nih, beres nih. Rak sepatunya. Kok Lumayan, bisa sih lo ketemu ide kayak begini, Mom? Nonton YouTube. Karena pasang. Bagus banget. Iya, dari YouTube kan. Murah, irit, ekonomis. Ini kan buat taruh-taruh sepatu kan? Iya, ya cobalah taruh ini. Yuk, Kan lumayan. bantuin ya. Iya loh, bagus loh. Jadi lebih rapi ya. Iya. Mom, udah bikin yang sepatu buat kita semua. Iya. Berguna banget, idenya bagus banget, luar biasa. Iya. Gak nyangka lo bisa punya ide kayak begini. Nonton YouTube. Ya, Oke. sudah cuplikan video dari 5 bahasa kasih. Kira-kira kita yang mana ya? Karena pemainnya ada di sini semua. Iya, betul. Ternyata kita bisa ya jadi aktor dan aktris. Si Bubur. Walaupun agak terpaksa. Iya. Terus di behind the scene-nya banyak ya, Ci ya? Iya, seharusnya kalau itu ada lebih seru lagi tuh. Iya, ada banyak drama di balik semua keindahan video ini. Oke, kita hari ini mungkin kita akan lebih ke santai, ke relax gitu ya, kita talk show. Kita akan diskusikan apa sih
5 bahasa kasih ini mungkin antara kita rata-rata udah tahu ya bahasa kasih kita dan pasangan kita masing-masing. Nah, kendalanya tuh apa sih di kehidupan kita sehari-hari? Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharingkan, itu dipersilakan. Nah, sekarang saya minta Pak Tatang dan Cilora untuk jadi pembicaranya, jadi yang melit kita malam ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam saudara-saudara sekalian. Terima kasih boleh terlibat di dalam proyek 5 bahasa kasih. Dan malam ini merupakan puncak sebenarnya kita bisa mendiskusikan sama-sama tentang 5 bahasa kasih dan bagaimana tangki kasih kita bisa terpenuhi. Nah, sebelumnya saya mau membagi ini materi saya. Oke, berapa penuh tangki kasih kita? Saya mendasarinya dari 2 Korintus 8 ayat 9, sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya, tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu, supaya dengan kemiskinannya itu kalian menjadi kaya. Oke, di antara kita ada yang suka balap mobil nggak ya? Ada yang suka lihat NASCAR atau lihat Formula One? Yang pasti jangan Formula E ya, nggak jadi di Jakarta. Ya, saudara-saudara sekalian, Formula One, kalau saya perhatikan, mereka punya beberapa taktik. Salah satu taktiknya adalah taktik menggunakan pit stop. Pit stopnya bisa 1 kali pit stop, 2 kali pit stop, tergantung dengan kondisi sirkuit, tergantung dengan kondisi cuaca dan sebagainya. Nah, seringkali kita kalau mengisi bensin, berapa waktu yang kita gunakan? Di Indonesia ini seringkali pakai antri ya, tapi kalau kita isi biasanya lumayan ya, bisa butuh mungkin sekitar 2-3 menit, atau bahkan lebih. Tetapi kalau saya mengajak kita masuk ke dalam dunia balap, di mana di dalam balapan itu setiap detik itu sangat penting sekali. Kira-kira menurut saudara-saudara sekalian berapa banyak yang dibutuhkan oleh mobil balap Formula One untuk mengisi tangkinya dan sekaligus mengganti ban mobil atau pengganti bagian-bagian yang mungkin serempetan sehingga rusak dan sebagainya. Kira-kira menurut saudara-saudara sekalian berapa waktu yang dibutuhkan mengisi tangki dan juga mengganti ban? 5 detik. 5 detik mendekati. Rekor yang dipegang kalau tidak salah tim Williams. Tim Williams itu 3,8 detik ya. Terus kalian 3,8 detik. Udah dimatiin. Kameranya. Enggak. Kameranya mati. Iya. Terus kalian seperti tadi saya katakan, tiap detik itu berharga dan mereka butuh di dalam balapan itu tangki yang memadai untuk melalap berapa puluh lap sirkuit gitu ya, sehingga mereka bisa memulai dengan tangki penuh atau tangki setengah tergantung dengan strategi mereka. Yang pastinya dengan tangki penuh mereka bisa menempuh lebih banyak jumlah lap. Tetapi mereka juga memperhitungkan dengan kebutuhan mereka memacu mobil ketika tangki penuh, tentunya downforce-nya menjadi lebih berat dan juga membuat mobil tidak bisa melaju secara maksimal. Mereka memperhitungkan itu semua. Tetapi yang pasti faktor bahan bakar, kepenuhan tangki adalah hal yang paling utama. Nah, di dalam kehidupan kita juga tidak sadar sebenarnya memiliki tangki yang tidak terlihat, dan tangki itu adalah tangki emosi. Tangki itu tidak terlihat, tangki emosi yang seringkali di dalamnya
kita membutuhkan sesuatu dari luar untuk mengisi tangki itu. Misalnya, salah satunya adalah tangki kasih. Ketika ada seorang mengasihi, kita merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan kita menjadi perasaan yang lebih enak, perasaan yang lebih tenang, perasaan yang lebih diterima, dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak terlihat, tetapi menjadi sesuatu yang penting. Sesuatu yang sebenarnya itu membangun kehidupan kita. Misalnya saya pernah dengar ini dari ilustrasi Ibu Lily Efrin. Ibu Lily Efrin itu salah satu pembicara di pelayanan keluarga. Beliau mengatakan seorang ibu ketika di luaran nyetir, mengalami kemacetan dan sebagainya, pulang ke rumah dengan kondisi emosi yang lelah, kondisi fisik lelah, dan kondisi emosi yang sudah terkuras. Nah, pulang ke rumah dan kemudian dia melihat keadaan agak berantakan dan melihat anaknya, dia marah. Dia ingin mengisi tangki emosinya dengan dia meluapkan kemarahan dan menyedot tangki emosi anaknya. Anaknya tersedot, tapi anaknya pun ketika tersedot, tangkinya dikosong. Anak ini pun ingin memenuhi tangkinya, kemudian dia menendang anjing peliharaannya misalnya. Anjing peliharaannya supaya dia dapat mengisi tangki emosinya. Dan anjingnya akhirnya jadi gigit mainan atau gigit yang lain untuk mengisi tangki emosinya juga. Ini sesuatu yang saling berhubungan. Tidak terlihat, tetapi saling berhubungan. Dan ini juga satu kebutuhan yang penting, seperti tadi saya katakan. Kebutuhan yang penting. Dan kalau seseorang bisa menggunakannya dengan benar dan baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang konstruktif di dalam kehidupan keluarga, khususnya relasi antara suami istri, orang tua anak, dan juga dengan komunitas sosial. Salah satu contoh yang saya akan tampilkan adalah ini. 喝酒去了，怎么了？喝酒这你还有理了？哼，要不是因为你，我早都回来了。因为我？对，他们说谁老婆长得最丑，谁可以先走。然后呢？我最后一个走的，我觉得我老婆长得最漂亮，我能先走吗？不能。那不就对了？行，坐吧，我去给你弄点好吃的。哎呦我的妈！ Teman-teman sekalian, ini saya percaya suaminya pinter ya, ngerti betul tangki emosi daripada istrinya, sehingga dia isi dan dia bisa lolos dari konsekuensi keterlambatannya. Para suami, don't try this at home ya. Tapi dia tahu betul bagaimana kebutuhan daripada istrinya. Nah, Abraham Maslow menggunakan piramida kebutuhan sebagai salah satu teori yang diangkatnya. Dan salah satu yang sering kita pelajari di dalam psikologi dasar adalah dia membagi menjadi 5 tingkatan. Yang paling bawah kebutuhan manusia adalah sesuatu yang fisikal, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu adalah makanan dan sebagainya gitu ya. Kita bisa lihat di bagian yang saya makanan, minuman, tidur, pakaian, dan sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan fisik kita. Kita butuh tidur, kita butuh istirahat, pakaian, bukan hanya menjadi sebuah tren, tapi juga sesuatu yang penting, memberikan rasa hangat, dan sebagainya. Terus meningkat, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, ada rasa aman. Dan kemudian meningkat lagi, ada kebutuhan sosial, secara afeksi, relasi, keluarga, dan sebagainya. Terus meningkat lagi, kebanyakan orang yang sudah terpenuhi, makin ke atas memang makin sedikit orangnya, karena ini seperti piramida ya, butuh dihargai. Misalnya dengan pencapaian, dengan status sosial, tanggung jawabnya, reputasinya, dan sebagainya. Dan yang paling atas adalah aktualisasi. Aktualisasi diri, mengembangkan diri, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang aktualnya, kebutuhan intelektual, dan sebagainya. Dan di dalam kehidupan kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sepertinya tidak terlihat, tetapi sebenarnya penting sekali. Ini salah satu yang ditunjukkan oleh Maslow.
Dan kita pun memiliki satu tangki yang sebenarnya penting, yaitu tangki kasih. Kemarin saya di persekutuan Kaleb menceritakan tentang pentingnya kita dipenuhi oleh roh gitu ya, ketika saya menyampaikan tema tentang Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh. Bagaimana kita bisa dipenuhi oleh roh? Kita membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan, baca firman dan sebagainya. Dan saya ambil satu contoh bahwa saya pernah melakukan satu perjalanan ketika tol Trans Jawa sudah sampai ke Malang. Saya menjajal tol itu gitu ya. Saya sampai Semarang, menginap di sana, keluar pagi-pagi. Semarang itu kilometer 400-an lebih. Dan keluar pagi-pagi, masuk tol, saya melihat masih ada setengah tangki gitu ya. Ada beberapa bar, saya pikir cukup, pasti ada rest area atau pom bensin di tol itu. Dan saya melewati sebenarnya kilometer 429 itu sebuah rest area yang cukup besar di daerah Semarang. Tapi saya melewatkan gitu. Saya sengaja melewatkan, saya pikir ada. Tapi ternyata ketika saya memperhatikan cepat sekali dropnya gitu ya. Bar demi bar itu dropnya cepat sekali. Jadi di kilometer 500-an di daerah Solo saya sudah harus mencari. Dan ketika saya masuk, celakanya pom bensin itu belum jadi gitu ya. Belum jadi. Dan akhirnya saya lihat-lihat, saya perhatikan ternyata menjualnya adalah menjual dalam bentuk kaleng jerigen gitu ya, jerigen. Dan satu kaleng itu isinya 10 liter. Dan saya yakin ketika saya isinya nggak 10 liter gitu. Kenapa? Karena ketika saya melaju kembali di kilometer 600-an sudah menunjukkan tangki saya empty gitu ya. Tanda kosong itu, lampu warna orange itu udah muncul gitu. Saya udah deg-degan bersama istri dengan 2 anak. Wah, saya belum pernah nih di derek gitu ya, di jalan tol. Apalagi nih jalan tol masih baru gitu ya. Istri sudah mulai mengeluarkan suara-suara gitu ya. Dan kemudian akhirnya sampailah di satu rest area, saya masuk, saya antri. Ketika giliran saya pas mau isi, bensin habis. Bensin habis. Padahal saya sudah habis, benar-benar sudah pakai reserve gitu ya. Pakai bensin reserve. Akhirnya saya dengan memohon-mohon meminta petugasnya, Pak boleh nggak? Karena isi bensinnya di situ karena belum memakai mesin, mereka masih pakai drum. Drum itu saya minta ke petugasnya, Pak boleh nggak? Bensin saya benar-benar habis. Boleh nggak itu dibalik-balikin? Drum itu kan berat. Balik-balikin, saya beli deh yang ini, yang tersisa, yang ada. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, saya percaya drum itu kemudian dibalik-balikin dan kemudian dapat 1 liter lebih, kurang lebih 1,5 liter lah, saya perhatikan itu. Dan kemudian diisikan di mobil kami gitu. Dan saya tanya, Pak, exit tol yang paling dekat berapa kilo? Kurang lebih 20 km lagi katanya. Dan akhirnya saya menempuh dengan menjaga gas saya gitu ya. Bersyukur bisa keluar dan bersyukur kemudian akhirnya ketemu pom bensin. Dan ya puji Tuhan gitu. Dari situ saya merasakan pentingnya tangki itu selalu penuh karena memberikan rasa aman gitu ya. Penting bahwa tangki bensin kita penuh untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Begitu pula di dalam relasi suami istri, di mana satu dengan yang lain saling membutuhkan kasih. Ketika teori tentang tangki kasih ini diangkat sebenarnya oleh bukan kok jadi lupa Gary Chapman. Dan sebenarnya ada John Gray. John Gray pun mengangkat teori tentang tangki kasih ini. John Gray ini adalah penulis buku Men's Are from Mars, Women Are from Venus gitu ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi sebenarnya berperan penting di dalam kehidupan suami istri. Kita sudah bicara tentang 5 bahasa kasih, word of affirmation, sentuhan fisik, dan sampai yang lain-lainnya gitu ya. Saya nggak sebutkan. Dan setiap orang memiliki bahasa kasihnya masing-masing. Dan kalau kita bisa memenuhi itu, tangki kita akan terpenuhi. Nah,
Kalau tidak terpenuhi, dampaknya seperti apa? Dampaknya yang pertama sensitif gitu ya. Kita melihat tadi tayangan-tayangan yang sudah ditampilkan. Terhadap sesuatu yang negatif, kita menjadi perasaan kita menjadi sangat sensitif. Misalnya seperti tadi saya katakan, ketika seorang ibu pulang melihat keadaan berantakan, dia memarahi anak-anaknya. Atau mungkin dia marah juga kepada suaminya yang pulang telat seperti tadi. Tapi untung suaminya tahu betul bagaimana bisa mengatasi masalah seperti itu. Nah, seorang akan menjadi sensitif terhadap hal-hal yang negatif. Dan bisa menjadi rendah diri juga. Jadi seorang yang rendah diri karena dia merasa tidak dikasihi. Tangki kasihnya kosong. Dia kehilangan motivasi karena dia merasa tidak dikasihi. Dan bisa berpotensi menjadi masalah besar. Ketika seorang merasakan kekosongan, dia berusaha untuk mengisi kekosongan itu dengan berbagai macam hal. Beberapa waktu ini banyak orang menghabiskan waktu untuk mengisi kekosongannya dengan cara-cara yang unik gitu ya. Ada orang yang menggunakan screen time-nya sangat luar biasa. Bisa sangat tidak bertanggung jawab dengan waktu gitu ya. Screen time-nya dia bisa gunakan untuk misalnya belanja online, untuk melihat barang, buka IG, buka macam-macam. Screen time-nya itu benar-benar menyita. Kenapa orang sampai menggunakan screen time-nya sampai seperti demikian? Karena dia berusaha untuk membahagiakan dirinya, mengisi kekosongan di dalam dirinya. Tetapi ternyata tidak juga. Malah dia menghabiskan banyak waktu untuk sesuatu yang tidak memberikan kepadanya. Anak-anak misalnya, anak-anak ada yang dari kecil misalnya dia merasakan orang tuanya terlalu sibuk. Orang tuanya terlalu sibuk sehingga dia merasa tidak dikasih. Padahal orang tuanya mengatakan, saya sangat mengasihi anak saya. Saya belikan apa yang anak saya butuhkan. Segala macam yang anaknya perlukan, dia berikan. Dia coba penuhi. Tapi anaknya tetap merasakan kosong. Bahkan ketika beranjak ke remaja, pemuda, akhirnya mencari cara-cara pemenuhan kebutuhan tangki kasihnya. Dan bahkan ada yang kemudian jatuh di dalam dosa, di dalam keterbelengguan dan sebagainya. Saudara sekalian, hal ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, untuk mengantisipasinya kita perlu untuk menyadari, dimulai dari diri sendiri. Perlu kita mengevaluasi, apakah kita sudah terpenuhi? Apakah kita merasa dikasihi? Kita perlu untuk mengetahui. Tapi kalau saya mau jujur bicara, banyak di antara kita yang sebenarnya tidak terpenuhi. Banyak di antara kita, persentase yang tidak terpenuhi itu banyak. Tetapi sekali lagi, kita harus melihat dan mengevaluasi. Ketika kita merasakan ada hal-hal yang tidak tercukupkan di dalam diri kita, misalnya perhatian dari pasangan, keinginan kita yang mungkin pasangan salah mengerti, atau mungkin dari teman-teman kita, sahabat, dan sebagainya, terkadang segala sesuatu belum tentu bisa berjalan seperti yang kita kehendaki. Tetapi ketika kita menyadari hal itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mengantisipasi itu dengan misalnya ketika kita misalnya tertekan, merasa perasaan kita menjadi sensitif dan sebagainya, ambil waktu sendiri. Ambil me time. Kemudian yang paling cepat untuk menurunkan tingkat kortisol gitu. Tingkat kortisol itu salah satu hormon yang menyebabkan stres. Tarik napas. Tarik napas, tenang sebentar. Kalau perlu dengan berdoa, dan kemudian itu akan memberikan lebih rasa tenang gitu ya. Dan kalau kita rutin olahraga itu akan membantu kita untuk menekan hormon kortisol. Ada banyak cara untuk diri kita tahu bagaimana kita bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Untuk pasangan misalnya, kita bisa lakukan hal-hal yang sifatnya fisikal. Misalnya duduk berdua
bergenggaman tangan, ngobrol di dalam mobil, sambil pegang, atau sesuatu yang kita notes, misalnya ada sesuatu yang membuat kita terkesan dari pasangan kita, misalnya ketika pasangan kita bicara sesuatu yang menyenangkan hati kita, atau melakukan sesuatu yang membuat kita ini, atau melihat sifatnya yang kita sukai, kita bisa sampaikan kepada pasangan kita. Hal seperti itu akan membantu untuk kemudian tangki itu bisa terpenuhi. Dengan keluarga, dengan anak-anak misalnya. Anak-anak kita luangkan waktu, main bersama dengan mereka. Anak-anak itu biasanya energinya besar gitu ya. Energinya besar, kita bisa main dengan mereka. Saya seringkali main pelitikan gitu dengan anak-anak saya. Agak keras gitu ya, agak ini supaya mereka menggeliat dan keluar loncat-loncat, lari-lari. Saya sengaja untuk itu supaya bisa bonding gitu ya. Beberapa waktu ini saya sering ajak mereka jalan, main sepeda bersama-sama. Itu juga membantu bonding dan mengisi tangki mereka. Dengan sesama salah satu hal yang saya rasa baik sekali dilakukan adalah kita tersenyum gitu ya, tersenyum kepada orang lain. Dengan kita senyum aja itu menjadi sebuah pintu masuk gitu ya. Kita tersenyum kepada orang lain dan kemudian itu menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Atau melakukan hal-hal yang membantu sesama dan sebagainya. Itu memberikan kepada kita juga perasaan kita melakukan sesuatu yang baik, dan orang lain yang terbantu pun merasa sesuatu yang baik juga. Bagaimana dengan, nah, zaman ini bukan zaman Siti Nurbaya sebenarnya. Ini zaman Siti Nurhalisa gitu. Saya tuh ketika buat bahan ini, saya terbayang gitu ya, kalau dulu orang-orang menikah itu kadang dijodohkan gitu ya, dijodohkan oleh orang tua, bahkan baru ketemu kemudian nggak lama jadi suami istri gitu ya, seperti Siti Nurbaya ini dengan siapa ya, Datuk Maringgi kalau nggak salah, Datuk Maringgi ya. Nah, Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi ini dijodohkan dan kemudian tanpa rasa kasih gitu, kasih tak sampai gitu. Padahal si Siti Nurbaya ini punya pacar deh kalau nggak salah ya, ceritanya saya lupa gitu ya. Tapi karena bakti kepada orang tua dan sebagainya, saya membayangkan gitu ya, bagaimana pernikahan-pernikahan yang seperti ini. Apakah tangki mereka terpenuhi? Atau ada pernikahan-pernikahan yang mengalami masalah sebenarnya, tetapi karena mungkin satu dengan yang lain tidak mau membuat ini menjadi sesuatu yang sifatnya egois, menuntut satu dengan yang lain, akhirnya diselesaikan dengan pokoknya kamu urusannya seperti ini, kamu urusannya seperti ini, antara suami dengan istri. Ada orang-orang yang tidak terpenuhi sebenarnya. Atau yang seperti tadi saya ambil contoh, ada anak-anak gitu ya, ada anak-anak yang merasa tidak dikasihi. Orang tuanya lebih sibuk mengejar karir, mengejar agar bisnisnya benar-benar bisa berhasil, agar menambah pundi-pundi tabungan dan sebagainya. Sehingga akhirnya yang terkorbankan adalah anak-anak gitu. Anak-anak walaupun dipenuhi segala kebutuhannya, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang kosong di dalam diri mereka. Dan mereka seringkali mencari pemenuhan dengan cara mereka sendiri yang akhirnya membawa mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi seperti ini? Seperti tadi saya katakan jujur bahwa seringkali kita juga banyak yang tidak terpenuhi. Tapi kita bersyukur seperti tadi yang disampaikan di dalam firman Tuhan gitu ya. Allah itu luar biasa. Dia datang ke dalam dunia ini, dia berkorban, dia menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Dan ketika kita menyadari kasih Allah yang besar itu, ada sesuatu yang memberikan kepada kita satu perasaan dikasihi, perasaan diterima. Saya ingat sekali salah satu yang
membuat saya bertobat. Pada waktu itu saya bertobat ada di dalam sebuah ruang isolasi, sebuah sel sebenarnya lebih tepatnya karena ada jeruji-jeruji gitu. Entah dari mana ada seorang datang, dia nyasar gitu dari rombongan gereja, mereka sedang mengadakan kebaktian Padang dan suasana rame gitu ya, tapi saya tidak bisa melihat karena saya ada di dalam ruang isolasi. Tapi kemudian muncullah orang itu gitu ya. Orang itu kemudian ngajak ngobrol, nanya nama dan sebagainya. Dan orang itu kemudian mau mendoakan saya. Mau mendoakan saya dan kemudian dia tanya-tanya apa yang mau didoain. Dan kemudian dia bilang Tuhan Yesus mengasihi kamu gitu. Saya langsung bilang sama dia, siapa sih yang mengasihi saya gitu ya? Orang tua saya aja nggak mengasihi saya gitu. Dia waktu itu bilang seperti itu kepada orang tersebut. Dia bilang, enggak, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Entah gimana pada waktu itu saya oke untuk didoakan dan kemudian ada perasaan apa ya di dalam hati ini? Ada perasaan lebih tenang, bisa menerima keadaan dan sebagainya. Pada waktu itu saya agak kurang terima dengan keadaan saya. Kenapa? Karena saya berada di dalam satu ruang isolasi gitu. Dikarenakan ya konsekuensi dari perbuatan saya, dikarenakan ya saya waktu itu berpikir wah ini konspirasi, ini saya dibawa ke sini untuk kemudian saya terkekang dan sebagainya. Tapi ketika didoakan dan mendengar pernyataan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu, itu sesuatu yang memberikan kelegaan gitu. Ada berbagai macam hal yang tadinya berkecamuk di dalam hati tiba-tiba menjadi lebih reda, tenang. Nah, itu menjadi sebuah awalan yang baik. Sampai akhirnya saya mengikuti program, saya kemudian mengalami transformasi, dikarenakan ada sebuah hal yang tertanam di dalam pikiran, di dalam hati, bahwa saya dikasihi. Bahwa saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya boleh menjalani satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, ketika mengalami kasih Tuhan, ketika kita mengalami transformasi dan kemudian semakin mengenal Tuhan, sesuatu yang tadinya kosong kemudian lambat laun terisi. Dan ketika itu terlebih dahulu diisi, kasih Tuhan mengisi hidup kita, yang tadinya begitu banyak kekosongan, bolong-bolong di dalam hidup kita, lambat laun akhirnya kemudian terisi juga. Ada satu tangki yang terlebih dahulu diisi, yaitu ketika kita beres didamaikan dengan pencipta kita. Dan seorang percaya ketika dia sadar bahwa dia dikasihi oleh Tuhan, walaupun dia tahu dia mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya, bahkan di dalam keluarga dan sebagainya, tetapi dia menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya dan Tuhan cukup, maka Tuhan akan bukakan jalan agar segala sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat itu akan terpenuhi. Dan itu menjadi jalan pembuka untuk terjadinya kebangunan, untuk terjadinya pemulihan, untuk terjadinya sesuatu yang baik. Ini yang saya bisa bagikan. Rekan-rekan sekalian, kalau misalnya rekan-rekan mau bertanya, mau lebih memperluas, mengelaborasi apa yang tadi sudah disampaikan, silakan. Ini menjadi sebuah diskusi yang lebih lumer, satu dengan yang lain bisa menyampaikan pendapatnya, bertanya, ataupun mungkin lewat pengalamannya bisa membantu satu dengan yang lain. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau di-sharingkan dari apa yang tadi Pak Tatang bagikan buat kita semua. Silakan. What are you doing, guys?
Mungkin Ibu Pembina nih mau mancing nih. Mau mancing apa? Silakan Bapak Ibu bertanya selagi masih ada kesempatan. Mau sharing pun boleh, sebenarnya nggak usah bertanya, mau sharing boleh. Ini ada rekan kita dari Greenfield, Reta dan Yonatan join. Mungkin mereka bisa sharing. Kalau boleh saya tanya ya Pak, awal muasalnya transformasi itu seperti apa sih? Yang tadi Bapak bilang transformasi itu seperti apa sih Pak prosesnya? Kalau boleh di-sharingkan lebih detail lagi mungkin. Oke, transformasi itu artinya perubahan ya, terjadi seperti transformer ya. Berubah. Itu dimulai dari sebuah kesadaran sih, kesadaran bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Dia, dan kita punya masalah, ya, punya masalah. Jangan menyangkal masalah. Oh, kita manusia berdosa, dan pertobatan itu kan dimulai dari ketika kita mengaku dosa kita, ya, dan mohon pimpinan Tuhan untuk mengubahkan kita, menghapus dan juga mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika kita mengaku, memohon pertolongan Tuhan, saya percaya Tuhan bukakan jalan, gitu ya. Tuhan bukakan jalan. Dan yang terpenting buat kita adalah ketaatan, gitu. Mau dibentuk lagi, diproses lagi. Waktu itu saya jalani proses pembentukan lewat program, gitu ya. Lewat program, tapi ternyata program itu pun saya tetap harus keluar, gitu. Saya di luar program itu. Saya mengalami proses berikutnya, dimuridkan oleh ibu rohani. Sebelum menikah ya maksudnya? Sebelum menikah gitu ya. Dan kemudian masuk di dalam pernikahan kami, walaupun kami sama-sama hamba Tuhan, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh serius, tapi kami punya, apa ya istilahnya, kami manusia berdosa juga gitu ya. Jadi kami punya banyak latar belakang yang berbeda. Salah satu kebutuhan saya adalah word of affirmation gitu ya, kata-kata yang ini, tapi menguatkan. Tapi saya kadang seringkali tanpa disadari gitu ya, apalagi ketika saya dalam kondisi capek dan sebagainya, saya merasakan suara istri saya itu kenceng gitu ya, kenceng, ngegas, sesuatu yang membuat akhirnya saya merasa sensitif, terpancing malah gitu. Padahal ternyata ketika ketemu dengan keluarganya, keluarga istri saya, semua suaranya kenceng-kenceng gitu. Dan kesannya ngegas gitu ya. Kalau udah ada di tengah-tengah mereka itu, suasana hati saya tiba-tiba jadi, wah kalau ini kayak mau balapan gitu ya. Semua ngegas semua. Memang cara bicaranya seperti itu gitu. Dan akhirnya saya mulai, oke. Tapi ada waktu-waktu saya tetap ketika ngobrol, tiba-tiba suara istri saya yang ini kan kenceng lah, teman-teman tahu gitu ya. Kadang kita nggak aware gitu ya, kepancing juga. Tapi dari situ belajar, transformasi itu belajar, berproses, dan akhirnya saya pun sampai hari ini masih terus berproses gitu ya. Untuk lebih mengerti, untuk lebih bisa dari diri saya juga mengendalikan diri sendiri gitu ya. Itu yang penting sih. Intinya sih kalau saya ya, kalau soal bicara transformasi, intinya dua-dua tuh mau berproses dan mau belajar. Yang kami temui gini, karena memang waktu masih di pelayanan sebelumnya di Greenfield, kami juga pelayanan cukup lama di Pasutri. Dan memang ada beberapa yang kami temui, pasutri-pasutri yang coba datang ke kami untuk sharing karena mungkin mereka lagi ada masalah, dan secara khusus bahkan ada yang sampai konseling ya. Nah, kami temukan ada satu pasang suami istri yang, tapi mereka bukan jemaat kita sih, bukan pasutri kita. Mereka dari gereja lain, tapi direkomendasikan oleh salah satu anggota pasutri kita yang, bukan anggota pasutri, tapi anggota jemaat yang merekomendasikan untuk konseling dengan kami. Nah, kami sempat menghandle beberapa kali pertemuan,
Nah, yang kami temui adalah gini. Jadi pasangan suami istri ini sebenarnya kami lihat sudah sangat ya udah diunjuk tanduk begitu. Sudah sangat bermasalah. Artinya gini, suaminya dia kerja memang sempat dia long distance ya dengan istrinya. Suaminya kerja di luar kota dan istrinya sejak hamil anak pertama itu udah pisah. Jadi udah tinggal dengan udah pisah karena istrinya mau tinggal dengan keluarga. Karena kan ini kehamilan pertama jadi pengen didampingi keluarga. Nah, rupanya disitulah terjadi ketika mereka long distance, ternyata suami ini tanda kutip ya kayak diganggu oleh wanita lain begitu. Tapi ya diganggunya dengan menggunakan cara-cara yang tidak sewajarnya lah. Artinya dia pakai kuasa-kuasa yang nggak benar gitu. Nah, relasi mereka sudah sangat tidak sehat dan sudah sangat bisa dilihat oleh mata kita, dilihat oleh begitu banyak orang bahwa ini nggak beres. Dan ini ada something wrong begitu. Tapi yang lucunya si istri ini waktu dia sharing ke saya, dan kami sendiri pun melihat ketika suami istri ini datang, kami melihat sepertinya si suami ini kayak tenang-tenang, kayak biasa-biasa aja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Dan si istri ini juga bilang begini, waktu itu dia ngomong gini, "Ci, aku tuh nggak ngerti. Saya kalau jalan dengan suami saya, di mana-mana ya, mau saya ada di tengah keluarga dia, atau aku ada di depan teman-teman kantornya dia memperlakukan saya dengan begitu mesra, dengan begitu baik. Tidak seperti terlihat sepasang suami istri yang sedang bermasalah." Gitu. Dan waktu saya kemudian menghubungkan dengan waktu mereka datang pertama kali ketemu kami, saya juga melihat bahasa tubuh yang sama. Si suami, ada loh yang kami juga tangani, konseling pasangan-pasangan yang ketika mereka bermasalah, memang waktu mereka datang udah kelihatan tuh dingin. Suami istri duduk berdekatan aja nggak mau, gitu. Memang udah dingin gitu. Tapi yang ini sama sekali nggak terlihat seperti keluarga suami istri yang sedang bermasalah. Mereka terlihat sangat sangat baik-baik saja. Suami bahkan kelihatan caring sama istrinya. Di depan kami justru suaminya kadang rangkul istrinya. Dan waktu kita tanya juga dia merasa kayak ya kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak merasa nggak perlu dikonseling gitu. Nah, jadi nah ini yang poin yang mau saya sampaikan adalah penting sekali di dalam relasi suami istri kita sama-sama mengevaluasi. Nggak perlu ya istri menuduh bahwa oh kamu sih yang salah, kamu yang gini-gini, atau sebaliknya suami yang bilang ya kamu yang gini. Saya percaya di dalam sebuah relasi apapun itu terjadi pasti ada andil dua-duanya gitu ya. Jadi istri mengambil peran di dalam tanda kutip kejatuhan suami. Demikian sebaliknya, ketika istri mengalami kejatuhan, suami pun sebenarnya ikut ambil peran. Artinya, dua-dua ikut bertanggung jawab ketika relasi di dalam rumah tangga itu terjadi konflik atau terjadi keretakan atau terjadi misunderstanding atau yang lebih parah lagi yaitu tadi terjadi semacam kayak perselingkuhan sekalipun itu ada embel-embel pakai kuasa gelap dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi ini yang saya pengen tambahkan juga sedikit bahwa ketika kita mau relasi kita itu sehat dan kita mau bertumbuh, kita mau belajar, dua-duanya perlu aware dengan diri masing-masing. Kayak seperti suami saya bilang, saya nggak tahu ya, itu juga bisa jadi kelemahan saya gitu. Kenapa? Karena saya juga tidak pernah menginginkan saya dibentuk dari keluarga yang kalau ngomong tuh selalu suara lapangan. Jadi kalau ngomong tuh benar-benar kayak kayak tadi itu suami saya bilang kayak ngegas gitu. Padahal sebenarnya dari waktu saya pacaran pun suara saya udah gede begini gitu. Cuman ya beda kali ya, kalau lagi pacaran kan ya falling in love, lembut suaranya, giliran udah menikah, udah ada anak, ada tambah-tambahan pakai teriak-teriak, nah gitu. Jadi dia udah ngerasa kayak saya udah berubah.
gitu ya. Tapi, nah itu saya perlu koreksi diri. Oh, berarti suara saya yang kalau ada di tengah-tengah keluarga saya itu fine, tapi ternyata di tengah keluarga dia, di telinga suami saya itu nggak nyaman, gitu. Walaupun dengan suara saya yang cukup gede ini dan yang tidak perlu pakai mic ini, yang udah bisa sangat terdengar suara saya begitu jelas, itu ada banyak kelebihan. Kenapa? Dengan suara saya yang gede begini, jujur ya, bukan saya mau ngomong ini, hampir boleh dibilang sampai saya seumur, maksudnya segini ya, tanda kutip ya, saya hampir tidak pernah dilecehkan laki-laki. Ya mungkin karena ngelihat saya agak galak gitu kali ya. Dari suara saya aja orang udah kayak takut. Jadi ya bukan suara yang sendu, bermanja-manja, suara yang ini. Jadi orang tuh jadi nggak sembarangan gitu untuk mendengar dan pengen menggoda atau pengen melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak sopan. Tapi di satu sisi suara saya ini sangat tidak merdu di telinga suami saya, gitu. Jadi, nah itu dia. Tapi bukan berarti saya membenarkan bahwa suara saya ini yang apa-apa seperti itu. Oh enggak, saya perlu belajar. Kenapa? Karena kebutuhan suami saya harus lebih memuluskan atau lebih bikin merdu suara saya di telinga suami saya. Di telinga orang lain nggak apa-apa agak galak gitu, tapi di telinga suami saya harus lebih lembut. Nah itu yang saya belajar. Begitu juga suami saya. Apa yang saya nggak suka, dia harus belajar memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bahasa kasih saya. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita harus aware dua-duanya. Supaya apa? Masing-masing belajar, masing-masing mengerti. Jangan hanya saling menuntut dan saling tanda kutip kayak menuduh. Kamu sih nggak bisa begitu. Harus kita sama-sama saling koreksi diri masing-masing. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan dikit. Sharing, iya. Memperkaya. Tadi yang Pak Tatang ngomong, kalau sudah capek, dengar suaranya langsung kayak ada konslet gitu di otak ya. Sama, jadi sama. Jadi kalau sudah capek kan, capek atau lagi mikir gitu kan, Natali ngomong, itu kayak kesetrum gitu. Karena apa? Suaranya cempreng ya, cempreng kayak kaleng dibanting-banting gitu kan ya. Itu puyeng banget dengernya. Itu bisa emosi. Nah, satu masa saya perhatikan, kenapa ya suara cempreng banget ya? Itu kayak kaleng diketok-ketok gitu kan, kacau banget gitu kan. Nah, mamanya nginep di sini beberapa hari. Baru saya perhatikan, ternyata mamanya emang super cempreng lagi, lebih parah. Lagi tidur, saya jamin bangun marah. Itu berisiknya minta ampun. Jadi ya, kalau Pak Tatang, kalau solusinya kan ya mengontrol diri. Kalau saya iyain aja ngomong apa, selesai urusan. Jangan komen. Jadi nggak panjang kan. Kalau nggak tunggu, karena kan penerimaan sebenarnya bukan suaranya yang salah, tapi kapasitas hati saya waktu nerima itu belum siap, belum on. Jadi memang orang bawahnya udah kayak kaleng pecah gitu, mau gimana kan? Ya, memang belum siap terima. Tapi kalau sudah pas siap terima, ngomong cempreng ya senyum-senyum aja, masuk kiri ya dengerin ya. Kan kalau pas lagi capek itu benar-benar satu hal yang ampun, bener. Nyerah gitu. Aduh, kok ngomong sampai berisik banget. Kadang Natali ngomong, kenapa sih gue baru ngomong sebentar udah ngomong, udah diem. Ya emang tolong diem dulu dong, karena nggak tahan denger itu kayak kaleng diketok-ketok pakai besi gitu loh. Waduh. Bila gue baru ngomong, kan emang buat Natali dia baru ngomong, kita ngedengerin udah saya dengerin udah putar di kepala, nyiung itu kaleng. Nah jadi ya lu diem dulu dah sebentar ya. Kadang kalau nggak mau diem ya udah dengerin aja dah, anggap ya iyain aja dulu. Karena hatinya nggak siap, belum siap denger ya, seperti itu. Kan biasanya kalau dari saya sih mungkin pada saat saya ngomong itu ya memang di sisi lain bukan pembelaan diri ya, di sisi memang ada unsur dari suara, dari nada yang tidak enak. Tapi dari Simonnya sendiri pun mungkin ada busy mind-nya dia juga dengan
mungkin dengan pekerjaan atau dengan rutinitasnya dia yang lagi dia pikirkan. Jadi itu membuat konflik gitu. Di saat penyampaiannya rasanya nggak enak atau kurang enak didengar gitu, jadi konflik gitu. Walaupun bukan konflik yang besar, tapi dari yang kecil-kecil ini kalau dikumpulin tuh tinggal tunggu waktu sebenarnya gitu. Nah, kalau memang kan kita terlahir, kalau kayak kasusnya saya atau Cilora gitu, memang kita terlahir dari keluarga yang begitu mungkin. Kalau saya sih lebih ke judes sih tepatnya. Saya memang sadar gitu kalau saya tuh judes. Iya, bisa lihat videonya kan, Dilihat, wah ya benar-benar. real, Waktu lihat video itu saya baru sadar gitu loh. Itu bukan video, itu real. Bukan yang itu aslinya begitu. Nah, memang baru sadar kalau judesnya tuh emang ada gitu. Karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya di keluarga kan. Jadi ya memang ada sisi judesnya lah gitu. Nah, kalau kita kayak ngomongnya bermanis-manis gitu tuh kayak nggak jadi diri sendiri gitu nggak sih, Ci? Iya. Kayak ini bukan saya gitu loh. Gue emang aslinya begitu. Nggak bisa yang terlalu manis-manis basa-basi busuk gitu tuh nggak bisa gitu loh. Tuh, jadi harusnya gimana? Ya memang nggak jadi orang lain juga, cuman ya mungkin ya itu kita perlu belajar lebih sedikit melembutkan suara untuk supaya karena kalian buat si suami yang baru contoh pulang kerja atau lagi berpikir tiba-tiba lu tau nggak penting banget ya begitu kita konsen dengar ada apa ya, lu tau nggak si Mbak gini tau gak? Gue keki banget tau gak? Oh my god man, ini lagi pikir hal begitu besar, Mbak gini. Lu tau gak? Itu Mbak sebelah tuh begini loh. What man, lu tunggu waktu lah, ini prime time buat kita mikir itu. Entah sebelum tidur lah baru ngomong itu dah. Dan itu harus dengar tetap kan, ya dengerin dah. Ya udah selesai puas dengan ngomong udah baru mikir lagi lah apa boleh buat kan. It's no choice. Seperti itu. Iya. Mungkin itu di poin yang seperti saya bilang tadi, sensitif ketika tangki kita agak terkuras, tangki kita ini dengan kesibukan, dengan berbagai macam hal yang kita pikirkan dan sebagainya, kita menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal negatif itu, yang kita anggap negatif dalam tanda kutip. Jadi mungkin kita bisa antisipasi sih seperti tadi, ya dengan beberapa hal misalnya kita tarik nafas, kita ambil waktu sejenak, bisa sih gunakan hal seperti itu untuk ambil waktu tenang. Misalnya laki-laki kan senang menyendiri dulu gitu, pulang kerja ambil waktu menyendiri, mungkin dikasih ruang sebentar untuk kemudian sih oke, udah kembali lebih fresh, bisa ngobrol dengan istri, dengan anak-anak. Mungkin tips-tips seperti itu bisa ini sih. Mungkin yang lain mau sharing dong, pengen Makasih dengar banget inputnya. Yuk Pak Arman sama Bu Lucy. Pak Dedi yang senyum-senyum dari tadi saya Ya, perhatikan. tapi Bu Etna belum ada. Tadi udah muncul. Iya, tadi ada Bu Etna. Nanti kalau ada Bu Etna baru sharing. Ya, Pak Dedi, Pak Arman dong. kalau nanti ada Etna sudah datang mesti ngomong. Iya, Karena betul. Etna mirip-mirip. Kayaknya dia sampai dibanting. selesai juga nggak datang sih. Ada background elah. counseling. Ya nggak apa-apa Oh, sih. gitu. Mungkin saya sharing sendiri aja deh. Oke. Yes. Jadi boleh ngomong apa Oh, aja. iya. Oh, kuliah juga. Oh, atau kuliah dulu. Maaf nih, Pak kalau Dedi, coba. rata-rata kayaknya kalau orang pesisir kalau bicara kebanyakan rata-rata nadanya ngegas ya. Karena mungkin daerah ya ngelawan daerah gunung. angin Angin. kan, kalau daerah Iya, enggak iya. pantai. Pantai ya. Kebanyakan rata-rata ngomong semuanya suaranya kenceng. Yang saya perhatiin. Mungkin karena lingkungan saya juga Bangka kan pantai, rata-rata semuanya juga ngomong kenceng sih ya.
Tapi ibu ngomongnya lembut kok. Karena di Zoom. Kalau bagiku, aku merasa aku kenceng. Iya, iya. Ibu juga kalau dengar saya ngomong lembut, tapi kalau di telinga suami. Karena yang saya dengar sih rata-rata gitu. Gitu ya. Kalau orang pesisir, biasa orang pantai, rata-rata katanya ngomongnya kenceng. Iya, iya, betul. Silakan Pak Dedi, ada yang tadi mau disampaikan. Sharing dulu Pak. Ya, kalau paling saya mau sharing yang mengenai love tank tadi yang dianalogikan Pak Tatang tadi sih, memang benar banget sih, karena kalau misalkan istri saya itu kan quality time ya, quality time. Jadi kalau misalkan apa namanya, dia itu kurang perhatian, kurang apa ya namanya, diajak ngobrol, keluar bareng, diajak bareng itu udah deh, pasti dia itu uring-uringan dah. Jadi bisa marah-marah sendiri gitu, bisa tanpa sebab. Nah, nanti perkara kecil aja itu udah bisa bikin dia marah. Dan istri saya memang kontrol emosinya agak kurang sih. Dia jadi suka kalau sudah marah itu semua disikat. Maksudnya anak-anak juga, saya juga. Kalau dia marah sama anak, suaminya juga kena. Padahal saya nggak ngapa-ngapain juga, nggak tahu duduk masalahnya, ikut kena semprot juga. Nah, dia kontrol emosinya itu dia masih belajar, tapi ya itulah sering kelolosan. Tapi kalau misalkan dia dalam kondisi yang tangkinya itu penuh, nah itu berkurang. Jadi kalau misalkan dia diperhatiin, sering kita lagi, dia kan suka nge-mall tuh, kalau ditemenin nge-mall lah gitu. Cuma sekarang kondisinya kan lagi PPKM ya, jadi ya kita nggak bisa kemana-mana. Cuman ya dia masih suka curi-curi sih keluar sama teman-temannya sendiri. Saya jaga di rumah lah, jaga anak-anak. Nah, jadi solusinya ya mungkin pasangan lain mengalami sama seperti saya ya, jaga tangki pasangan kita, jangan sampai kosong. Kalau udah kosong, ya kita kena getahnya juga sih. Nah, so far sih saya sebenarnya tahu di polanya dia seperti itu. Cuman ya kadang saya kan juga terus belajar ya, kita terus belajar untuk mengimbangi bahasa cinta pasangan kita. Karena saya bukan quality time, jadi agak susah banget. Saya lebih workaholic juga kan, jadi meluangkan waktu itu kayaknya susah banget untuk pasangan kita ya. Kita belajar, berusaha supaya ya dua-duanya masing-masing pasangan kita bisa saling mengisi tangki pasangan kita. Itu sih paling yang saya mau sharingkan. Ya, ya. Thank you Pak Dedi. Thank you. Pak Arman nih, Bu Lucy, sharing dong. Ya. Bentar. Nah. Sorry. Iya. Apa ya? Selamat malam semua. Jadi berbicara tentang tadi bahasa kasih juga relasi suami istri ya. Saya pikir kalau dari kami, kalau saya pribadi sangat banyak pengaruh dari background dan ya latar belakang keluarga, terus kemudian juga posisi saya sebagai anak bungsu, sementara dia anak tengah, begitu ya. Kelihatannya itu juga ada pengaruhnya juga, gitu, menurut saya. Jadi karena saya meskipun sebagai laki-laki, terus kemudian harus memimpin keluarga, tapi cukup lama menjadi anak bungsu, jadi kadang-kadang keras kepalanya itu juga ada, mungkin pride juga tinggi, begitu ya. Jadi saya mengakui juga sih membina relasi itu betul sekali seperti yang tadi Bu Laura bilang ya, sangat-sangat bergantung pada kita semua gitu, artinya dua pihak, nggak bisa satu gitu kan. Saya menyadari sih semakin kesini, semakin tambah usia, semakin anak-anak juga besar begitu ya, ya semakin banyak yang dipelajari ketika kita berproses dengan sungguh-sungguh gitu. Artinya sekarang kalau kita konflik, ada sesuatu yang bisa memacu
emosi. Mungkin kalau saya pikir 10 tahun yang lalu, saya akan langsung bereaksi, saya mungkin akan langsung konfrontasi, dan akhirnya jadi gesekan yang keras. Tapi semakin kesininya memang betul yang dibilang, ketika kita proses dan kita mau belajar. mulai dari diri kita, bukan lebih mengharap ke pasangan yang berubah, tapi kita berpikir diri kita itu bisa. Saya sih yang paling saya rasain itu memang ketika saya berhadapan, saya tipe orangnya ketika menghadapi konflik itu kadang-kadang nggak bisa langsung. Jadi nggak bisa langsung saat itu juga, kan ada orang yang konflik harus selesai saat itu juga. Gitu. Itu saya. Tapi kalau saya kadang-kadang perlu mencerna, gitu. Perlu mencerna. Perlu waktu ya. Nah, kadang-kadang kalau dalam timing yang seperti begitu terus kemudian dipaksa untuk menyelesaikan, yang ada emosi, gitu kan? Kita malah makin emosi dan mungkin malah bisa naik darah, apalagi kita dari orang timur ya. Darah timurnya, terus kemudian anak bungsu gitu kan, kadang begitu sudah emosi sudah bisa berkepanjangan. Tapi dalam pengalaman kami saya melihat Lucy sendiri juga makin berkembang ya, dalam artian ketika kami berkonflik biasanya dia juga merendahkan hati untuk minta maaf, tapi setelah itu dia nggak ganggu saya biasanya. Dia biarin saya punya waktu untuk dia nggak nuntut gitu loh harus selesai saat itu juga. Dia memberikan waktu saya untuk saya bisa bisa berdamai dengan perasaan saya, berdamai dengan emosi saya kadang-kadang. Nah di situ kadang-kadang kalau kami boleh sharing, saya secara pribadi sih mengalami perubahan di situ. Jadi kadang-kadang ketika dulu mungkin kalau saya pikir 10 tahun yang lalu ketika ada konflik mungkin saya akan langsung konfrontasi. Sekarang kadang-kadang saya memilih diam. Saya memilih mundur, saya memilih mencerna dulu. Itu sih yang saya boleh sharingin. Jadi tadi benar sekali diri kita. Karena apa? Karena kita sulit mengontrol orang lain kan. Betul. Saya sulit untuk mengharapkan dia punya respon seperti apa. Tapi yang bisa paling mudah saya ubah pertama kali ya diri saya dulu. Betul. Coba untuk bisa menyesuaikan. Itu sih, Bu. Kira-kira dari saya. Ada tambahan? Setuju. Terima kasih. Bu Lucy dong. Hah? Nggak ada, sudah lengkap. Sudah cukup. Ayo Pak Arthur dong. Ada Pak Yun Seong kalau Oh iya. Pak Yun Seong dulu deh. Mbak Elda. Malam semua. Malam. Selamat malam Pak. Pak Dedi kayaknya pengalaman mirip-mirip nih Pak Dedi ya. Gitu ya Pak ya. Pak Dedi mau tanya, saya boleh ya sama Pak Dedi nih, karena kan mirip-mirip. Boleh. Kalau lagi anget-angetnya tuh udah coba dicium belum Pak Dedi? Wah, nggak berani Pak. Nggak berani. Kalau lagi panas gitu nggak berani. Nanti biasanya kalau seperti itu saya ini dulu Pak, cooling down dulu Pak. Seperti Pak Arman bilang tadi, nggak bisa langsung dikonfrontir. Jadi biasa didemin dulu aja. Jadi kita ngalah dulu Pak. Kita stay calm dulu, stay cool. Oke. Kalau saya langsung ke tengah badai Pak. Gitu, Pak. Biasa di mata badai itu bisa langsung tenang gitu Pak. Cuman resiko itu Pak kalau itu Pak. Resiko ya. Saya kalah kereng Pak. Saya kalah kereng. Jadi pasti saya kalah Pak. Iya. Kalau biasa saya diam dulu sih. Biasa saya diam dulu. Seperti saya ini dulu lah, ngalah dulu lah. Diam dulu. Nanti baru kita omonginya malam biasanya. Sebelum tidur atau pas. Iya, sebelum tidur biasanya. Iya sih, saya coba begitu juga. Saya juga coba physical touch ya. Dan sih, jadi mana yang lebih manjur aja Pak. Semua dicoba ya Pak? Iya. Istri saya juga ada physical touch Pak. Jadi quality time sama physical touch. Jadi ya biasanya minta disentuh juga sih. Ya. Bu, sharing dong. Ya itu saja dari kami. Ya. Demi Filia. Ya.
Dan, Will, sharing dong. Nah, Pasangan muda di grup kita nih. iya, pasangan muda. Halo semuanya. Halo. Kalau disuruh sharing ini saya bingung ya, karena senior semuanya bagi saya. Sama-sama lah. Kalau saya sebenarnya bahasa kasihnya itu quality time. Kalau istri saya itu puji-pujian, word of affirmation. Jadi kalau saya itu memang sukanya tuh ditemenin. Jadi kalau misalkan udah Sabtu, Minggu, memang saya tuh memang pengennya itu kalau dia tuh jangan masak gitu, temenin saya aja gitu. Di samping saya duduk gitu, saya udah seneng banget gitu. Nah, Terus makan apa dong? apa? Kan beli kokoho, ke Gojek kokoho. Luar biasa. Kalau duduk temennya pakai boneka aja, taruh diem gitu. Kan masa biar dipuji suaminya. Kan betul affirmation tadi. Kalau istri saya dulu cuci piring lo sebelum Pak Deddy habis masak lo. Itu Papa Deddy. Amsyong lo beneran lo. Nah, kalau dulu sebelum saya ikut Pak Sutri ya, saya nggak tahu istri saya apa. Jadi memang saya suka kasih hadiah juga, cuma kan jadi nggak tepat kan. Mungkin saya kasih hadiah terus, tapi udah mahal-mahal kayak Kosimon gitu. Wah, nggak efektif, nggak efisien duitnya. gitu. Rugi ya. Rugi. Nah, dulu saya juga kayak ngomongnya lebih nggak jaga sih. Jadi kalau misalkan saya juga suka ceplos-ceplos juga. Jadi kalau ngomong, saya juga orangnya juga emosional juga sih. Jadi kalau misalkan nggak senang gitu juga bisa langsung keluar gitu. Cuma nggak kasar, cuma langsung direct gitu. Nah, kalau sekarang saya lebih bisa kontrol sih. Jadi saya lebih tahu karena dia pujian, maka saya harus lebih kontrol saya punya perkataan. Kalau nggak dia akan ingat sampai besok gitu. Saya juga jadi pusing sendiri. Karena udah kalau udah pusing dia nggak mau temenin saya quality time kan, jadi dia nggak mau temenin saya. Jadi saya rasa memang kita perlu sih untuk mengenali 5 bahasa kasih ini. Iya. Iya, terus kemudian saya juga mau sharing juga kayak teman-teman saya beberapa memang ada yang cerita juga ke saya sebelum mereka cerai. Kemudian saya temenin mereka beberapa bulan sampai mereka juga akhirnya cerai juga. Saat itu saya sempat bawa ke Chomuse, David Chiu. Saya bawa, tapi sampai akhirnya itu saya temenin mereka itu ya karena masalah komunikasi juga sih. Jadi mungkin mereka juga ada bagian dari quality time-nya, bagian dari bahasa kasihnya itu puji-pujian. Jadi perkataannya itu komunikasi sangat penting gitu kan. Jadi akhirnya saya juga simpulkan sih beberapa teman saya yang cerai ini memang selain 5 bahasa kasih yang penting ini, kita juga setiap suami istri harus toleransi sih, yang paling penting itu. Begitu sih kira-kira dari saya. Mungkin istri saya ada yang mau tambahin. Enggak sih, udah lengkap. Cuman tadi mau tambahin aja, Ci Natali, suara lu bagus kok. Buat gue sih nggak jompreng sih. Tuh kan. Merdu gitu. Tuh kan. Nah, Merdu. makanya ada sisi lain juga kalau gue lihat, maksudnya kalau saya perhatiin dari pihak si suami yang belum, yang tadi kayak si Simon bilang, dia belum siap terima karena dia juga lagi pikirannya lagi hektik gitu loh, lagi banyak yang dipikirin. Terus tiba-tiba dengar suara saya, jadinya dia ngerasa aduh, udah kayak gerungan gitu kali ya. Mungkin dia ngerasanya tadi kalau dia kan bilang bahasanya kayak Kaleng apa? ini. Kayak kaleng cempreng, kayak kaleng cempreng gitu. Tapi sebenarnya mungkin kalau didengar orang lain, kalau saya waktu itu ada orang ketiga pun dengar mungkin biasa aja gitu. Tapi karena dianya yang nggak siap terima, lagi hektik, lagi busy mind, lagi dengan pemikirannya dia sendiri, makanya itu yang menyebabkan. Phil, jangan salah. Dulu waktu saya belum kenal dengan Pak Tatang, dia boleh dibilang jatuh cinta pertama saya tuh dari suara justru. Ini benar, ini enggak bohong ya. Karena dia dengar saya itu, dia kayak mengenali saya tuh dari radio.
Di radio. Jadi waktu itu saya tuh suka khotbah di radio. Ada satu program di Bandung itu Aku Dia dan Sabdanya, yang aku selalu khotbah di sana. Nah, di situ ada beberapa pengkhotbah, ada Paul Gunadi, ada Beni Solihin, siapa Bu Ramiati. Nah, Irwan Pranoto termasuk saya, yang kita bergilir tuh rutin khotbah di program itu, Aku Dia dan Sabdanya. Nah, Kok Tatang paling seneng, Pak Tatang tuh paling seneng dengar renungan khotbah itu setiap pagi. Dan dia penasaran siapa sih ini yang Laura ini. Kalau yang lain udah top-top terkenal, yang Laura ini kok kayaknya baru denger nih gitu. Giliran dia masuk ke saat, dia cari mana tuh yang nama Laura. Nah dari situ, terus orang-orang kalau dengar suara saya, banyak yang bilang suara saya kayak serak-serak basah gitu kalau dengar katanya di radio atau di TV. Jadi terkesan kayak suara saya tuh bagus lah buat kalau dengar jadi tanda kutip kayak penyiar atau membawakan renungan, kayaknya enak lah didengar. Tapi setelah berumah tangga berbeda, saudara. Suara saya menjadi begitu mengganggu di telinganya. Laura waktu kayaknya udah natural ya kalau udah suami istri ya. Kenapa Pak? Bu Laura bawa renungan hari Kamis di YouTube kan ya? Gema. Oh, Gema, iya. Di YouTube ya. Iya. Bukan hari Kamis sih Pak, setiap tanggal 19, tapi ini kami giliran. Iya. Enggak, saya selalu. Gitu. Suaranya waktu Pak, lihat renungan saya yang di Gema itu, suara saya enggak cempreng-cempreng, enggak ngegas kan? Enggak. Oh, Firman masuk ngegas. Tapi Filia pernah bilang, Semu, kalau khotbah harus kayak gitu, agak galak sedikit gitu. Benar nggak, Fil? Ya, pernah bilang kayak gitu. Gitu ya. Justru aku suka yang kayak begitu. Tapi kalau di rumah, tapi itulah realita ya, antara idealis dan realita. Tapi mungkin seperti tadi, tambah mungkin ada penekanannya, nadanya, yang seperti itu yang. Sama poin yang Pak Simon bilang tuh penting juga. Suasana. Ketika hatinya memang nggak siap, jadi bukan karena suaranya. Jadi mungkin kalau orang lain dengar suara Bu Natali biasa aja, tapi ya karena Pak Simonnya lagi nggak siap, jadi bukan karena suaranya, tetapi karena memang hatinya lagi nggak siap untuk mendengar keluhan-keluhan, lagi capek soalnya. Itu harusnya datang disambut dulu, dipijit dulu, dikasih apa dulu, makan atau apa gitu, baru kalengnya dikeluarin. Nah, mungkin kalau pas pulang itu begitu nginjak rumah itu udah harus cek hatinya dulu. Iya, benar. Cek hati dulu. Ya, jadi apa yang saya belajar karena waktu itu menurut saya gini loh, saya nggak akan bisa merubah kaleng. Jadi kalau dia dibanting emang berisik. Jadi apa yang saya lakukan waktu jangan pernah membanting kaleng. Saya sampai di rumah, jadi sampai di depan rumah. Jadi waktu saya sampai di depan rumah, saya akan berdoa bahwa apa yang hari ini selesai, saya nggak bawa pulang ke rumah. Jadi waktu pulang ke rumah, ya sudah, ya yang sepanjang hari yang sudah terjadi, sudah biarkan itu terjadi. Jadi nggak dipikirkan lagi. Jadi ada satu pendeta yang pernah ngomong seperti ini. Pendeta ini ngomonginnya sangat masuk akal waktu saya tanya hal ini. Buat kamu, there is no tomorrow. Itu betul. Jadi buat saya semua itu hari Senin. Just make sure apa yang di start harus selesai. Nggak peduli keadaan lu, selesai. Mau jungkir balik, mau kaki di atas, pokoknya nggak peduli gua. Lu mesti selesai. Nah, nggak ada hari esok, besok udah kiamat. Jadi lu mesti selesai. Jadi itu deadline, nggak ada mundur. Satu hari pun nggak bisa. Jadi itu prinsip saya. Nah, Natali adalah everyday adalah hari Sabat. Atau everyday TGIF, Thanks God is Friday. Jadi dia tiap hari everyday Sabat. Nggak ada deadline. Happy go lucky. Iya, jadi happy. Saya bilang, kamu tuh happy go lucky. Kayak tadi kita udah pergi sebentar ke pabrik.
saya orang yang well managed. Jadi sebelum jalan, saya udah tanya sopir saya, lu lah jalan mana ya begini-gini ya? Macet banget nih. Oh, lihat sini saya. Oke, saya udah analisa lo kira-kira perjalanan berapa lama. Itu karena ada urusan yang harus jam 1 tiba gitu kan. Planningnya berantakan, harus jam 3 jadi jam 1. Jadi buru-buru habis olahraga saya langsung mandi, makan, dan go. Di waktu jalan kalau dari rumah, mendadak Transyoginya lancar. Saya bilang, lu tau nggak lo ada satu kelebihan? Apa? Hoki. Jalannya kosong. Full of blessing, Mon. Ya, saya kan full of blessing, bahasa pasarnya hoki. Jadi jalan saya bilang, waduh, kok bisa begini ya? Jadi ya, apa yang saya pelajari pokoknya sudah pulang, apapun yang terjadi di belakang sudah nggak dibawa balik. Kalau dibawa balik berantakan. Karena akan dengar itu kan, pembantu sebelah kondisinya gimana, pembantu di rumah gimana, gitu kan. Duh, kacau-kacauan gitu loh dengernya. Ya udahlah, diem deh. Jadi udah tinggalin semua deh. Siap denger yang di rumah gitu ya. Yuk, mau denger dulu sharing dari Cipanas nih. Halo. Lagi dingin ya, Bu, di sana ya? Sudah diwakilin semua, Bu. Beda atuh. Sharing yang ini dong. Ya, saling pengertian aja. Ya, apa? Pak Modi kan pendiam ya, orangnya diem, saya cerewet gitu kan. Saling mengimbangi aja sih. Jadinya nggak apa? Saling mengimbangi, saling pengertian. Dia diem, saya cerewet gitu. Saya udah ngomong panjang lebar, jawaban cuma dah selesai. Tapi di situ ya memang itu suami saya gitu. Jadi apapun yang sifatnya atau apa ya saya terima. Saling pengertian aja sih kalau saya pribadi dan Pak Modi ya. Saling pengertian, saling ngehargain. Jadi ya balance aja sih ya, Bu. Oke. Ayo yang lain dong. Bu Gisela ya. Tetangganya Filia, Denny. Bu, sharing dong dikit. Nah, ini dia. Di layar saya juga tetap tetanggaan loh. Bersebelahan. Kalau saya sih sama suami kan kita ketemunya itu hanya 3 bulan ya, karena suami kan berlayar. Kadang-kadang kita bertemu cuma hanya 2 bulan. Jadi baik komunikasi sih hanya by WA atau telepon aja. Kalau ketemu dia sih yang lebih dominan ya, maksudnya ya lebih galak ya, mungkin karena orang Ambon bertolak sama Chinese kali ya. Jadi kalau ngomong itu tuh akunya yang lebih lembut, akunya yang lebih banyak ngalah sih. Cuman aku belajar sih, sempet si Filia kan suka cerita gitu, dia bilang bahasa kasihnya tuh apa gitu, karena kan aku masih nggak ngerti kan, karena jarang ketemu gitu by WA. Yang ditanya anaknya, istrinya jarang diajak ngomong kan, udah aku kasih gitu. Cuman ya pas aku balik, pas suamiku balik gitu, aku tanya gitu loh, kamu lebih suka apa sih, dia bilang gitu. Dia bilang nggak suka apa-apa, dia bilang gitu. Ya udahlah gitu, jadi aku mencoba mengikuti arusnya dia aja sih gitu loh. Cuman memang untuk mengetahui dia sih agak lebih susah sih. Orangnya juga itu yang apa ya, lebih menyesuaikan berarti ya. Ya, jadi akunya yang lebih menyesuaikan dia gitu. Akunya lebih banyak ngalah, lebih iyain gitu loh. Karena kalau dia ngomong A, kalau dia ngomongnya 10 kata, aku ngomongnya lebih 1 kata aja, 11 kata, dia langsung ngomel gitu. Ya udah, diem aja gitu. Cuma memang harus kayak ini sih yang Pak Tata bilang sih. Cuman karena kita jarang ketemu juga sih, Cilora sama suami kan. Jadi pas dia balik itu dia bener-bener dia maunya tuh ya quality time-nya tuh ya di rumah gitu nya sama anak gitu. Oh, berarti mungkin bahasa kasih juga quality time ya? Ya, kayaknya sih dia quality time. Jadi kalau datang, karena kan 3 bulan ya, jadi datang nggak ada tuh kayak maksudnya
pengen jalan, cari makan atau apa gitu, lebih ke keluarga ya. Dia lebih suka sih kalau istrinya itu masak kalau dia pulang, karena dia kan masakan koki terus di kapal ya. Dia bilang udah nggak mau makanan di luar, dia bilang. Jadi kalau di situ dia masak, kita masak, tapi dia makan apa aja sih makan gitu. Cuman dia minta tuh istrinya yang masak. Dia kalau ada ART-nya yang masak, dia ngomel-ngomel, dia nggak mau. Dia mau tetap istrinya masak. Bagus juga ya. Iya. Wah. Gisel waktu Valentine lalu kan ada ikut juga ya acara Valentine. Itu sempat ada kayaknya. Iya, Gisel ikut. Ada form yang untuk ngetes bahasa kasih itu kamu sempat isi. Oh, nggak mau. Oh, dia nggak mau isi. Ya, mungkin satu waktu nanti ya dia mau ngisi ya. Biar tahu sebenarnya dengan tahu bahasa kasihnya kita itu jadi menolong gitu. Iya. Cuma susah sih kayaknya ya. Nebak-nebak aja. Jadi kita yang nebak-nebak aja gitu loh. Susah buat ajak dia buat ikut yang kayak begini. Kemarin aku bilang, nih aku ikut dari GKY nih gitu, apa yang Valentine gitu. Oh yaudah ikut aja gitu. Terus ini ada isi form. Lah aku gimana isinya? Dia bilang kan aku lagi berlayar. Pas kamu balik, nggak usah lah, udah bilang gitu, kamu aja. Udah. Kalau kita ngomong lagi, udah dia udah ngomong gitu, kita nggak bisa ini lagi. Seru juga ya Bu. Iya, jadi kan masih ada tanda tanya sih. Juga jadi meminimalis ya. Iya. Jadi kalau ngobrol lama itu kalau kita ada penting di WA gitu. Kayak lagi kemarin ada urusan apa itu kita baru intens tuh WA. Tapi kalau nggak ada urusan penting, paling dia tanya, anaknya mana? Oh, ya udah ngomong sama anaknya. Habis itu, yaudah bye bye, papi kerja lagi deh. Istrinya udah gitu, pas dia tanya doang biasa. Jadi ya udah kita nautin aja. Iya. Ya seru juga ya. Pak Arthur, sharingnya dong Pak. Ya Bu. Ya, Pak Arthur, ada Bu Natalisa kan? Mana Ibu? Istri saya lagi keluar. Aduh, dia dengar suara saya, dia langsung keluar tuh. Maksud saya itu keluar itu nggak di rumah. Oh. Ya tadi sempat kita keluar ada daerah Pitung, terus akhirnya ya dia ada urusan keluar sama temennya, mau sharing ya. Sharing. Sharing apa nih? Bapak ini udah jago-jago semua padahal. Oke lah, kalau saya lebih ke arah dilayani. Servis ya. Ya, servis. Jadi itu yang dilakukan sama Lisa, saya. Jadi biasanya kalau di rumah pagi-pagi itu udah ada sarapan di atas meja, minuman, udah ada lah lengkap gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau mandi tuh udah siap pakaian gitu ya. Benar-benar diservis. Nah, makan siang pun udah tinggal ayo makan gitu. Nah, langsung ada itu, dan Lisa udah sadar hal itu. Dan khususnya kayak seperti beli pakaian aja, saya tuh nggak pernah pergi sendiri beli pakaian untuk saya. Nah, yang ada itu kalau pakaian saya udah koyak-koyak gitu, saya udah bilang ini koyak loh gitu ya. Nah, dia udah cari tuh pakaiannya, beli gitu. Nah, jadi dan saya nggak ikut gitu ya. Jadi istri yang beli ya, tinggal terima beres ya Pak. Ya, nggak ikut karena saya tahu ketika dia belanja begitu, dia bisa keliling pasar atau mall itu bisa berjam-jam gitu ya. Nah, berapa kali itu kalau saya ikut kan, saya
komplain, artinya kaki saya sakit loh ya, ikut kamu terus jalan berjam-jam di tempat perbelanjaan begini. Kadang saya bilang saya tunggu di mana aja, gitu ya. Saya tunggu di mana, kamu jalan keliling, habis itu kamu balik. Nah, tapi ya seringnya saya bilang ya terserah kamu mau pergi sendiri atau kalau saya temenin saya nunggu di satu tempat. Nah supaya kamu puas, kamu mau puas berjam-jam juga bebas. Nah kalau dia ya tangki cintanya ya traveling. Oh, Bu Natalisi, Bu Lisa, bahasa kasihnya itu ya, quality time mungkin ya? Quality time bagi dirinya, me time dirinya. Iya. Jadi ingin itu ya, traveling gitu ya? Ya betul Bu. Jadi kalau dia, misalkan aku mau liburan nih sama teman-teman, sudah kasih gitu, pergi dia sama teman-temannya liburan. Nah, aku mau jalan nih sama teman-teman, sudah pergi. Jadi di rumah tuh kadang saya sendiri. Kalau dulu kan masih berdua, saya sendiri. Nah, kadang kalau sekarang saya sama Salem. Jadi kalau dia pergi berlibur bisa seminggu, paling lama itu 2 minggu. Nah, apa? Yang penting tangki cintanya terisi. Bagus. Iya, benar. Jadi udah saling mengerti ya ininya ya Pak ya. Wah, ya. Bagus. Ada lagi Pak yang mau di-sharingin? Ya itu, cuman ya terkadang kan harus menyesuaikan diri karena ketika dia harus traveling kan meninggalkan tanggung jawab rumah gitu ya pada bapak rumah tangga. Iya. Tapi kan nggak apa-apa kan Pak, namanya juga demi ininya tankinya terisi kan ya perlu toleransi kan. Iya. Karena saya orangnya dilayani, artinya seringnya akhirnya kalau dia nggak ada, ya udah kita makan di luar aja gitu. Iya betul. Ya seru ya kalau bisa ini. Oke, siapa ya? Oh, kata-kata udah keluar. Yang ini siapa ya? Itu Bu Lia kayaknya. Bu Lia. Oke. Ya. Bapak Ibu, oke ya. Hari ini kita lumayan ya, kita bisa saling memperkaya dengan sharing live, sharing kehidupan pernikahan kita juga. Memang tidak ada yang sempurna ya, mau siapapun, termasuk kami. Tetapi itulah realitas sebuah pernikahan di mana kita sebenarnya memang dituntut Tuhan untuk terus saling belajar, saling memahami, saling punya banyak pengertian, bahkan seperti tadi juga sharing, kita mesti lebih ada saling ngalahnya ya, bukan cuma istri yang ngalah, ada juga kayak tadi Pak Dedi sharing, bapak-bapak juga ada yang mesti ngalah sama istrinya begitu. Tapi intinya karena pasangan kita itu adalah orang yang kita pilih, bukan yang akan menjalani hidup dengan kita, yang kita ini di hadapan Tuhan. Jadi mau tidak mau kita lakukan ya, bukan cuman kita lakukan buat menyenangkan hati pasangan kita, tapi kita juga lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang diberkati Tuhan, yang harus kita kerjakan dengan baik, karena itu bagian dari bagaimana kita itu menjadi representasi dari sebuah gambaran Kristus dengan gerejanya. Jadi suami istri, relasi suami istri itu pun menjadi satu representasi antara hubungan Kristus dengan gerejanya, sehingga kita pun boleh menjadi representasi bagi anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita melihat gambaran sebuah relasi yang sehat, yang baik, sebuah keluarga yang baik, yang mencerminkan bahwa Kristus ada di tengah-tengah relasi itu, maka saya percaya tanpa kita sadari kita sebenarnya sedang membentuk anak-anak kita. Mereka akan menjadi calon-calon pasangan, ya, siapapun pasangan anak-anak kita nanti, tetapi mereka sendiri sudah dibentuk melalui apa? Melalui melihat kita, gambaran kita, gitu. Ya,
Ya, Tuhan memberkati setiap kita. Kita akan tutup malam hari ini. Kita berdoa ya. Kalau kami diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman hidup kami di dalam membangun keluarga, membangun relasi suami istri, kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya ini boleh menambah bukan hanya pengalaman, tetapi juga kepada kami pemahaman untuk kami mengerti betul peran kami dan mengerti betul bagaimana kami bisa mengasihi pasangan kami, keluarga kami dengan lebih baik. Karena itu apa yang sudah kami dengar bersama-sama, akhirnya kami boleh hidupi, kami boleh perbaiki, dan terjadi hal yang baik di dalam relasi kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Di dalam Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Nanti untuk pertemuan kita di Pasutri bulan depan, kita ada satu rangkaian lagi untuk 5 bulan ke depan. Ada satu tema besar yang akan kita bahas dan itu juga sangat menarik dengan pembicara-pembicara yang hebat-hebat. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, ada yang dosen saat gitu ya. Ya, kita berharap supaya kita walaupun di saat pandemi seperti ini kita tetap diperlengkapi terus untuk kita boleh terus belajar. Dan nanti untuk pengumumannya, untuk informasi selanjutnya kita akan share di grup Pasutri ya Bapak Ibu. Oke, kita akan tutup malam hari ini. Sebelumnya bisakah kita buka kamera untuk kita difoto? Pak Dedi bisa tolong? Christine belum buka kamera. Oke, yuk saya hitung 3 ya. 1, 2. Kamera kita depan. Oke. Oke. Thank you. Sampai ketemu bulan depan. Thank you semua. Terima kasih semua ya. Selamat berbahagia. Suara siapa ini? Pak Tatang, Cilora, Ayo, thank you. makasih.